Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar rehat renungan hati sehat dari GPI Ngatinegara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi sebelum kita belajar lebih jauh tentang firman Tuhan pada saat ini, mari kita akan bersama-sama tunduk kepala mohon pimpinan dari Tuhan. Tuhan Yesus, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau akan membuka pintu hati kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Segala puji dan syukur Bapa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan saya pada saat ini, saya ingin memberi judul Mukjizat Itu Nyata. Pembacaan Alkitab pada saat ini, mari kita akan bersama-sama buka di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 dan saya akan membacakannya. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman tadi dijelaskan bahwa pelanannya Yesus beserta murid-muridnya sampailah ke kota Nain. Di situ Tuhan Yesus membuat mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu membangkitkan seorang anak muda dari kematiannya. Mengapa Yesus melakukan hal itu? Ya, karena Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat ibunya menangis ya. Di dalam ayat ke-13 dikatakan bahwa jangan menangis ya. Lalu karena Yesus merasa mempunyai belas kasihan, lalu menolong ibu itu dengan membangkitkan anaknya yang sudah mati hidup kembali. Setelah hidup diserahkan kepada ibunya. Ibunya sungguh-sungguh sangat bersuka cita sekali karena anaknya yang sudah mati bangkit kembali oleh karena mukjizat dan kuasa Yesus yang dinyatakan pada anak itu. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, salah satu kesaksian saya di sini, bagaimana saya akan bersaksi ibu saya menerima mukjizat yang luar biasa juga yang datangnya dari Tuhan. Ibu kami usia 97 tahun, pada tahun 2021, tepatnya bulan Juni, ibu kami jatuh terpeleset. Nah, yang dirasakan ibu kami, punggungnya merasa kesakitan. Lalu dibawa oleh adik saya ke rumah sakit untuk dirongsen. Dan hasil rongsen itu menunjukkan bahwa tulang belakang ibu kami 2 patah, yaitu ros yang nomor 8 sama nomor 11. Nah, Dokter Umar yang menangani ibu kami mengatakan bahwa ibu kami sudah terlalu sepuh sehingga tulangnya rapuh sehingga tidak bisa dioperasi. Yang dilakukan dokter hanya memberi obat dan juga disuruh
kami membeli korset yang panjang, ya, yaitu kegunaannya untuk menopang tulang ibu kami yang patah supaya tidak tergeser, jadi tetap di situ dan ibu kami tidak merasa kesakitan. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai anak-anaknya terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus sendiri akan berkarya dalam diri ibu kami sehingga ibu kami bisa kembali duduk dan berjalan dan bisa beraktivitas kembali. Kurang lebih 3 bulan Tuhan menjawab doa-doa kami. Ibu kami sudah bisa duduk dengan tegak dan bisa berjalan tanpa memakai korset. Nah, itu mukjizat yang sungguh-sungguh luar biasa yang Tuhan nyatakan pada ibu kami. Pada tahun 2022, tanggal 19 Januari kemarin, ibu kami kembali jatuh. Nah, yang dirasakan ibu kami sekarang kaki sebelah kiri sakit sekali. Jadi kalau digerakkan itu sakit. Kembali ibu kami dibawa adik saya ke rumah sakit, di ronsen, dan hasilnya ternyata tulang pinggul kaki ibu kami sebelah kiri patah. Ya. Dokter Atria menyarankan supaya ibu kami dioperasi. Kalau tidak dioperasi, ibu kami akan mengalami kesakitan terus-menerus dan tidak bisa apa-apa. Dan ada 4 hal juga yang perlu diketahui oleh keluarganya atau anak-anaknya. Kalau kondisi ibu tidak baik, ibu kami akan mengalami, dioperasi itu akan mengalami pendarahan. Lalu yang kedua, ibu kami akan mengalami kelumpuhan atau stroke. Lalu yang ketiga, ibu kami akan hilang memorinya. Dan yang keempat adalah kematian. Tetapi dokter itu mengatakan bahwa 1001 itu terjadi. Lalu kami berkumpul anak-anak membicarakan untuk kesembuhan ibu kami dan kami menyetujui bahwa ibu kami harus dioperasi supaya ibu kami dapat kembali sehat dan dapat berjalan kembali. Itu keinginan dan doa kami semua untuk kesembuhan ibu kami. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, 1 minggu ibu kami di rumah sakit, lalu pulang dan kami terapinya yang melakukan anak-anaknya sendiri dilakukan di rumah. Seminggu ibu kami di rumah tidak bisa apa-apa karena masih merasa pegel dan masih agak sakit, ya. Lalu setelah seminggu berlalu, kami mulai melatih ibu kami terapi, yaitu dengan jalan kaki yang habis dioperasi sebelah kiri itu supaya digoyang-goyangkan, lalu mulai ditapakkan di lantai. Habis itu belajar jinjit seperti itu, ya. Habis itu kami latih jalan pelan-pelan dengan alat bantu, yaitu seperti yang letter U itu, ibu pegang itu dan mulai dia berjalan. Kurang lebih 1 bulan, puji kepada Tuhan, ibu kami sudah bisa jalan tanpa harus memakai alat bantu. Dan ibu kami setiap melakukan latihan waktu itu, ibu kami selalu memuji Tuhan, yaitu dia memuji monggo nderek Gusti dan satu lagi jalan serta Yesus, itu terus yang dinyanyikan. Nah, saudara-saudara yang kami kasih, kami sungguh-sungguh sebagai anak merasa bahagia sekali karena 2 kali ibu kami mengalami musibah dan 2 kali Tuhan Yesus menyembuhkan ibu kami. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena ibu kami sudah usia lanjut, ya, 97. Tuhan masih memberi umur panjang dan pada saat ibu kami mengalami musibah, Tuhan menolongnya. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita yakini dan percayai, yaitu kalau kita sudah pasrah kepada Tuhan, apapun yang kita alami, ya, kita jangan bimbang dan ragu. Biarkan kuasa Tuhan yang berkarya di dalam diri kita. Itu sudah betul-betul saya lihat bagaimana karya Tuhan buat ibu kami. Ibu kami adalah orang yang sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kami semua anak-anak. Dia betul setia di dalam
mengimani Tuhan Yesus, dan setelah sembuh ini juga tiap minggu dia pergi ke gereja bersama dengan anak dan cucu. Saya sungguh-sungguh mengucap puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berkarya di dalam diri ibu kami. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa mukjizat itu masih tetap ada, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi mari saudara-saudara, apapun permasalahan yang kita hadapi, apapun itu, mari kita datang pada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan berkarya buat anak-anak yang mengasihi Dia dan setia kepadanya. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman dan kesaksian yang saya berikan ini akan menjadikan berkat bagi saudara-saudara semua, supaya imannya semakin dikuatkan dan supaya terus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kuasa dan mukjizatnya tetap ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, dan mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, oleh karena kami sudah mendengar firman-Mu dan kami sudah mendengar kesaksian yang kami berikan bagi saudara-saudara seiman. Biarlah ini semua akan menjadikan kekuatan iman dan berkat bagi saudara-saudara seiman, supaya mereka melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia tetap setia dan Tuhan selalu menolong bagi hamba-hambanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.